Pertama begini, Mas William, bahwa Perda KTR ini resminya itu baru tanggalnya itu bulan Mei 2014. Ya. Jadi belum setahun, dan ini pun juga belum diberlakukan secara masif ya. Jadi tahapannya sekarang ini masih sosialisasi. Oke. Termasuk juga pada malam hari ini juga kita berharap banyak masyarakat Depok yang ikut mendengarkan. mendengarkan. Banyak Pak biasanya. Ya, mudah-mudahan banyak. Ya. Nah, mungkin resminya baru kita akan coba berlakukan sanksi dan sebagainya itu per Januari 2015 nanti. Oke. Ya. Nah, selama mereka berjualan, beriklan, merokok di tempat-tempat di luar 7 tempat tadi itu, ya memang masih tidak bisa ditindak. Tapi ketika mereka melakukan merokok atau memasang iklan, mempromosikan di ruang-ruang yang tadi kita sudah tentukan itu, 7 tempat tadi itu, ya mereka bisa kena sanksi. Kalau dia perorangan, itu seingat saya sekitar 1 juta sanksinya. Ya. Ya, kalau dia lembaga misalnya, katakanlah di sebuah kantor bank, kemudian ada di situ nasabah sambil antri dia merokok, maka direktur banknya yang akan kena sanksi. Itu sampai 50 juta itu, Mas. Langsung bisa dikurung juga. Ya. Gitu. Sanksi denda dan juga sanksi-sanksi kurungan juga sudah disiapkan ya, ini sebagai senjata dari pemerintah Kota Depok ya. Iya. Biar tadi tidak nekat ya, bahkan di bank juga ada yang merokok ini. Berarti security-nya ini yang salah ini. Baik. Nah, ini kalau kita melihat juga Pak bahwa antisipasi nanti akan dilakukan ya. Sekarang kan masih mungkin proses perjalanannya itu. Nah, nanti goalnya atau targetnya seperti apa sih Pak? Gambaran idealnya itu? Iya, gambaran ini tadi seperti saya katakan, kalau menghentikan sama sekali, itu mungkin untuk saat sekarang ini masih sangat sulit. Tapi paling tidak dengan ini kita bisa mengurangi lah yang tadinya mungkin merokoknya 3 bungkus, dengan adanya KTR ini jadi 2 bungkus, yang 2 bungkus jadi sebungkus, gitu kan, jadi semakin berkurang, sehingga dengan begitu juga udara kita semakin sehat, masyarakat kita, anak-anak kita semakin sehat, juga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Harapan besarnya itu, ya minimal tadi berkurang. Uang yang ada di masyarakat bisa diaplikasikan ke hal lain ya, tidak dibakar dengan sia-sia ya. Nah ini saya tanya ke Dokter Rita ini mengenai kawasan tanpa rokok. Sebetulnya kawasan tanpa rokok itu gimana sih gambarannya? Apa memang tidak ada sama sekali yang merokok, atau mungkin ya bagaimana ini? Ya, kalau di kawasan itu harusnya memang tidak boleh merokok. Memang tidak boleh merokok. Jadi misalkan kalau di rumah sakit, ya kan banyak keluarga yang menunggu ya pasiennya gitu kan. Ya itu dia tidak boleh merokok di area rumah sakit itu. Ya di sekolah juga demikian. Begitu. Tapi tadi menyangkut dengan sanksi, memang di Perda ini sudah disiapkan sanksi seperti itu ya, sanksi finansial dan sebagainya, hukuman ya. Tapi kalau saya melihat KTR ini itu membuat sanksi sosial sebetulnya. Contoh ya, kalau dulu ibu-ibu kena asap rokok di angkot ya, itu kalau negur galakan yang rokok kan. Tapi ketika sudah ada ini, dia bisa lebih galak. Itu kan sudah ada peraturannya, begitu ya. Nah itu kemudian kalau ditempel-tempel stiker, biasanya kan ditempel stiker di angkot-angkot, dia bisa bilang, dia tunjuk itu. Gitu. Jadi ini membuat merokok yang tadinya itu perilaku sosial bergeser menjadi perilaku asosial. Nah itu sebetulnya harus kita tata, karena memang kalau yang dari mulai remaja itu kan jadi sama-sama nongkrong merokok. Kalau nggak ngerokok nggak enak gitu kan. Nah itu kemudian kita balik menjadi kalau ngerokok malah asosial. Kenapa? Karena mengasapi orang yang tidak yang mau sehat, begitu kira-kira. Nah itu mungkin buat saya itu lebih karena gini, bagaimana Pemda Depok itu mengikuti sebanyak di Depok berapa Pak, 1 jutaan lebih ya Pak ya? Warganya? Penduduk kan? 2 juta. Nah, 2 juta kan? Oke, laki-lakinya kira-kira setengahnya yang dewasa. Masih banyak laki-laki, 51-49. Oke, nah sebanyak itu ya, setengahnya mungkin 1 jutaan, itu kan kita bagaimana memonitornya ya. Nah, masyarakatlah yang betul memonitornya. Jadi harapannya nanti dengan promosi kesehatan Pemkes Depok ini menggerakkan masyarakat
untuk ya itu melapor, menegur, ya kan, bergerakan-gerakan seperti itu yang akan membuat apa ya, KTR ini lebih berbobot. Kalau yang bangsanya kena sanksi-sanksi begitu ya harus ada ya Pak sedikit untuk shock terapi, ya. Jadi dari sosial menjadi antisosial. Betul, perilaku sosial. Ibu-ibu yang biasa melihat ya ada yang merokok di angkot, jangan segan-segan lagi untuk menegur ya, karena sudah perdanya ya, Iya. Perda ini bisa jadi senjata ampuh untuk Anda. Dan kalau kita melihatnya di UI ini kan ada kampus UI ya. Nah, ini saya ke Bapak dulu sebelum ke Ibu. Kampus ini kan besar sekali dan mahasiswanya banyak. Nah, ini bagaimana fokus untuk KTR ini? Oh, nanya ke saya dong. Iya, ke Bapak dulu boleh. Iya. Bagaimana komentar Anda? Iya, mestinya ya kita berharap bahwa kampus ini justru menjadi model. Betul. Itu kan satu kawasan, satu komunitas yang diisi oleh orang-orang terpelajar. Betul. Gitu. Dan saya kira sebenarnya mestinya UI inilah yang menjadi pelopor kawasan tanpa rokok. Ya. Ya, dan saya berharap begitu. Saya juga sama Bu Dokter. Ya. Betul. Nah, dari pemerintah sendiri sudah mengharapkan seperti itu. Nah, ini bagaimana dari pihak kampus? Ya. Jadi kalau dari pihak kampus boleh tanya, ya kan? Di UI itu sudah tidak ada beasiswa dari industri rokok. Oke. Kemudian mahasiswa itu sudah tidak ada kegiatan yang disponsori rokok. Itu di UI. Begitu. Kemudian gedung-gedung yang lama masih ada itu ya, tapi yang baru ke depan kita sudah tidak ada lagi sumbangan-sumbangan dari industri rokok. Itu ini sudah di stop ya? Sudah itu cukup lama. Kemudian kita juga menerapkan KTR ya. Tapi memang ada seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa fakultas itu masih penolakannya dari mahasiswa dan dosennya masih cukup kencang. Gitu. Tapi kita sedang berjuang ya. Dan ini kita kan sedang dalam tahap pemilihan rektor yang baru. Ya, jadi harapannya dengan terpilih rektor yang baru kita bisa lebih lebih menekankan kembali. Tapi kan di Depok kampus bukan hanya UI Pak. Nah, ini bagaimana dengan kampus-kampus yang lain? Adakah sudah ada sosialisasi dengan mereka atau mungkin hanya perda ini nanti jurus ampuhnya? Iya, kalau untuk sosialisasi ke semua saya juga belum tahu ya. Nanti kan sosialisasi ini kan leading sektornya ada di Dinas Kesehatan. Oke. Saya belum tahu apakah Dinas Kesehatan sudah melakukannya terhadap kampus-kampus atau belum. Itu saya perlu. Tapi kalau ini akan kami sampaikan ke Dinas Kesehatan agar kampus-kampus yang justru memang situ potensial ya karena banyak anak-anak muda. Betul. Itu memang harus menjadi prioritas. Gitu. Prioritas ya. Anak-anak muda ini kan nanti makin besar ya, pengeluarannya makin banyak ya. Harusnya buat buku, buat apa gitu kan. Ya di UI, ya beasiswa itu kalau dia merokok nggak dikasih. Begitu. Dicek dulu ya, Bu ya. Iya, jadi ditanya kan merokok enggak ya. Ngakunya enggak kan, tapi kalau ketahuan ya diputus. Oh, gitu. Gitu. Juga orang tuanya juga istilahnya ya kalau orang tuanya merokok terus kemudian minta beasiswa, ya nomor satu ya berhenti rokok dulu aja gitu. Siapa tahu dengan berhenti rokok nggak perlu dapat beasiswa. Baik, masih ada segmen selanjutnya dan Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali tetap di Ada Apa Berita.